Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Setiap orang yang percaya kepadanya, apabila mereka jatuh, tidaklah sampai tergeletak, karena ada tangan Tuhan yang menopang, yang menolong mereka. Amin. Amin. Tuhan tetapkan langkah-langkahmu, langkah-langkahku dalam Tuhan Yesus. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila mereka jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, oh tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila Anda jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tanganmu. Hore! Tuhan tetapkan langkah-langkah hidup orang benar. Apabila mereka jatuh, tidak sampai tergeletak. Apabila mereka jatuh, ada tangan Tuhan yang menopang mereka berdiri bangkit kembali. Amin. Amin. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Apabila mereka sakit, orang benar tidak akan mati atau binasa, tapi akan disembuhkan. Amin. Amin. Saya sembuh, saya sehat karena berkat Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila mereka jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan pasti menopang tangannya.
Mana tangan-tangannya, angkat bersama-sama. Tangannya, oh, tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila mereka jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan pasti menopang tangannya. Yeay. Tangannya, oh tangannya, tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila Anda jatuh, tak sampai tergeletak, pasti ada tangan Yesus yang menopangmu. Apabila kau jatuh tak sampai tergeletak, ada tangan Yesus yang menopangmu. Amin. Sangat terberkati pujian ini, khususnya saudara yang sedang lemah, putus asa, sedang sakit, sedang bingung. Tangan Tuhan menolong engkau. Hari ini pelayanan untuk kesembuhanmu. In Jesus name. Tuhan tetapkan langkah-langkah hidup orang benar. Amin. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila Anda sakit, tak sampai binasa, sebab ada Yesus yang akan sembuhkanmu. Amin, amin. Tangannya, oh tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila Anda sakit, tak sampai binasa, sebab Tuhan pasti menopang tangannya. Yeay. Sukacita banget deh merasakan kebaikan Tuhan dan menikmati hadirat Tuhan. Berkat-berkatnya baru setiap hari, napas kehidupan dan kesehatan mengalir dalam hidupku dan hidup Bapak Ibu sekalian. Senang aku, sukacita, Yesus nyata, Yesus hidup. Dan bilang kanan kiri, Yesus memberkatimu. Silakan dibantu tap-tap layar, di-share, dibagikan. Sekarang juga. Yeay! Yesus menetapkan langkah-langkah Anda yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila Anda jatuh, tak sampai tergeletak, sebab tangan Yesus pasti menopangmu. Tangannya, tangannya.
Sebab Yesus menopang hidupmu, hidupku juga. Apabila saya jatuh, tak sampai tergeletak. Sebab pasti ada tangan Tuhan Yesus yang menopangku. Anda pun demikian. Tangan Tuhan, tangan Yesus, oh tangannya. Sebab Tuhan menopang hidupmu. Percaya deh. Apabila Anda jatuh, tak sampai tergeletak. Sebab ada tangan Tuhan Yesus yang menopangmu. Sebab ada tangan Tuhan Yesus yang menyembuhkan. Amin. Ada tangan Tuhan Yesus yang menyembuhkan. Puji Tuhan. Tangan yang ajaib, tangan yang perkasa, tangan yang lembut, tangan yang penuh kasih, tangan yang ada darah pengampunan untuk segala dosa dan pelanggaran manusia. Tangan Tuhan yang bersinar, yang bercahaya, yang berlubang paku itu memeluk setiap orang berdosa untuk mereka dikuduskan, disucikan, ditahirkan. Bapak Ibu terkasih, pelayanan ini adalah doa kesembuhan untuk Anda hari ini. Maukah engkau sembuh? Ini adalah pertanyaan Tuhan kepada kita. Yang saya suarakan lewat live streaming ataupun video ataupun suara rekaman yang Bapak Ibu dengar. Maukah engkau sembuh? Persis apa yang Tuhan katakan kepada orang-orang sakit di dalam Alkitab, dan ini adalah firman Tuhan, seruan bagi orang-orang yang sedang sakit. Kabar kesembuhan ditawarkan oleh Yesus Kristus kepada setiap orang-orang sakit. Orang haus butuh minum, orang lapar perlu makan, orang sakit mau sembuh. Tidak usah mempedulikan apa kata orang. Kalau masih ada orang yang meragukan kuasa Tuhan Yesus, masih ada yang meragukan kesembuhan ilahi, mungkin mereka belum pernah tahu bagaimana rasanya sakit. Tapi seperti saya, hamba Tuhan yang melayani, saya pernah sakit dan mendapat berkat kesembuhan ilahi. Saya tahu dan saya menghargai, dan saya bisa merasakan bagaimana ketika orang sakit. Ketika dia mengalami ada pembengkakan di leher karena kelenjar getah bening. Ketika divonis oleh dokter sakit penurunan fungsi ginjal. Puji Tuhan, saya kemarin ketemu seorang bapak
yang dimana sudah divonis dokter penurunan fungsi ginjal, gangguan pada jantung dan pembesaran prostat. Berkat doa, kasih Tuhan menjamahnya. Dan setelah didoakan, Bapak Ibu terkasih, dia kembali cek setelah dia rasa membaik tubuhnya, dan dokter menyatakan semua fungsi ginjalnya, jantungnya, prostatnya baik, normal, negatif penyakit. Glory to God. Dan banyak orang, banyak di antara saudara juga hari ini yang menyaksikan, baik mendengar kesaksian, mereka disembuhkan. Dan hari ini kembali saya menyerukan firman Tuhan, ada tertulis, saya mensuarakan, maukah engkau sembuh? Kalau saudara mau, saudara aminkan, saudara bisa ketik kolom komentar, mau, saya mau sembuh, dan seterusnya. Saudara bisa bantu juga tap-tap layar, saudara bisa tap-tap layar, lalu bagikan, share, ya, komen, dan like pelayanan ini, biar pelayanan ini bisa dijangkau lebih banyak orang lagi. Puji Tuhan. Sekarang saatnya kita mendengarkan sabda firman Tuhan Yesus di Time for Bible. Kesukaanku. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian. Tercatat di dalam kitab suci Injil Yohanes pasal 5 ayat yang ke-6. Puji Tuhan. Injil Yohanes pasal 5 ayat yang ke-6. Pastor bacakan ya. Injil Yohanes pasal 5 ayat yang ke-6. Ada tertulis firman Tuhan Yesus. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Maukah engkau sembuh? Jadi saudara-saudara, ketika Tuhan Yesus melihat ada orang yang sakit, orang ini sakit sudah lama. Lalu Tuhan Yesus bertanya kepada dia, maukah engkau sembuh? Kalau saudara melihat, nanti dibaca ayat-ayat berikutnya, di sana sebetulnya dia harusnya menjawab seperti kita menjawab tadi, saya mau sembuh, atau mau. Tetapi di sini kita melihat bahwa Injil menceritakan dia banyak alasan. Satu, katakanlah dia bilang, tidak ada yang angkat saya. Yang kedua, dia bilang, kakiku nggak kuat jalan sendiri. Jadi kalau lomba-lomba, yang kuat lari duluanlah sampai. Karena dalam kisah Injil Yohanes pasal 5 ini dikisahkan ada sebuah kolam kesembuhan, yang mana saat ada malaikat Tuhan turun ke kolam itu dan
airnya gerak-gerak, ya, maka siapapun yang pertama kali masuk ke dalam kolam itu, konon dikisahkan ada kesembuhan, maka dikenal dengan kolam kesembuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Tetapi yang datang kepadanya saat itu adalah Raja Kesembuhan. Yang datang kepadanya saat itu Raja segala raja, Tuhan segala Tuhan. Yang datang kepada itu menawarkan kesembuhan lebih daripada akibat gelombang percikan air di kolam Bethesda itu, karena turunnya malaikat. Yang datang kepadanya ini raja dari semua para malaikat surgawi. Tapi dia banyak alasan. Ini, itu, mungkin hal yang lain kita alami, tidak punya uang, tidak punya BPJS, tidak bisa beli obat, dan sebagainya. Banyak orang alasan hari-hari ini untuk menerima kesembuhan. Banyak orang alasan hari-hari ini untuk menerima keselamatan. Misalnya bilang harus disunat dulu, kamu belum sunat. Padahal pengikut Kristus itu juga sunat. Saya sebut sunat hati. Jadi orang Kristen itu juga disunat. Tapi bukan sunat seperti kita tahu. Dipotong sedikit kulitnya. Bukan. Orang Kristen itu ikut Tuhan jangan banyak alasan. Kalau sunat hatimu. Caranya gimana? Kau harus pertama-tama terima Tuhan Yesus. Sunat hati ini Pastor kasih satu rema. Tapi yang tertulis dalam Bible adalah sunat Kristus. Nah, karena kita banyak alasan. Saya belum sunat. Akhirnya itu menjadi pertentangan. Kalau sunat yang kita tahu di antara kita atau pada umumnya itu dipotong kulitnya. Tapi kalau sunat hati dipotong hidupmu yang lama. Jadi orang Kristen itu disunat, yang banyak alasan. Bukan sunat dipotong kulitnya, tapi sunat Kristus. Ada tertulis saudara-saudara di dalam Kolose pasal 2, satu contoh. Kolose pasal 2 ayat yang ke-11. Saya bacakannya, izin bacakan ini supaya kita jadi orang yang mau percaya Tuhan Yesus, mau disembuhkan, jangan terlalu banyak alasan. Kolose 2 ayat 11.
Dalam Dia kamu telah disunat. Dalam siapa? Dalam Yesus. Jadi jangan lagi bilang, saya belum disunat. Intinya saya mau sampaikan di sini, jangan banyak alasan. Kalau firman Tuhan udah ngomong, you, saya, Anda, kita sekalian yang terkasih, belajar untuk percaya. Percaya itu kepada Tuhan, baru kita mampu mengamalkan ajaran-ajarannya. Percaya dulu, maka kekuatan firman akan menuntun kita dalam menjalankan ajaran-ajaran firman-Nya. Jadi saudara, dalam Dia itu siapa? Huruf besar, Yesus. Dalam Yesus kamu telah disunat. Ayo ketik rame-rame. Dalam Dia, namamu siapa? Ketik, sebut, sudah disunat. Sunatnya beda, bukan seperti yang kita tahu pada umumnya. Tapi dalam Yesus disunat. Sunat apa? Koma, ada tertulis ya, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia. Jadi bukan sunat yang bukan dilakukan oleh manusia. Ada tuh ditawarin sunat instan, ya, tidak sakit, langsung bisa pakai celana dalam. Mungkin modern, dulu zamannya mungkin pakai apa dulu? Pakai pisau atau pakai gunting. Mungkin sekarang pakai laser, gitu ya. Tapi bukan itu. Jangan banyak alasan. Bukan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan apa? Sunat Kristus. Kalau sunat yang dilakukan oleh manusia itu ada yang ketik pakai kampak, serem kali. Kalau sunat yang dilakukan oleh manusia itu hanya dipotong sedikit kulitnya. Tapi kalau sunat Kristus, baca ya, yaitu penanggalan akan tubuh yang berdosa. Ayo, sunat yang dibuat oleh manusia hanya potong sedikit. Tapi sunat Kristus itu dipotong, ditanggalkan seluruh tubuh manusia lama yang berdosa. Saya contoh satu lagi lah. Ada orang berkata, ya saya tidak pandai berpuasa Tuhan, maka saya tidak layak, saya tidak bisa. Dalam Yesus engkau dilayakkan bukan karena engkau sunat yang dilakukan oleh manusia. Dalam Yesus engkau layak bukan karena engkau harus berpuasa seperti yang kita tahu di sekitar kita. Bukan. Dalam Yesus engkau layak ketika engkau berkata, aku mau datang kepadamu, aku mau datang kepada firman-Mu, aku mau terima undangan-Mu ya Tuhan Yesus.
seperti dikatakan, maukah engkau sembuh? Katakan saja, aku mau sembuh Tuhan, tanpa banyak tetek bengek, tanpa banyak alasan, tanpa banyak excuse. Contoh satu lagi, misalnya berpuasa. Bukan berpuasa seperti yang kita tahu menjadi syarat supaya kita menjadi dikenang Tuhan, disayang Tuhan. Tidak makankah, tidak minumkah? Bukan itu. Bukan itu yang Tuhan cari. Contoh kita melihat di dalam satu ayat lagi, kitab Yesaya pasal 58 ayat yang ke-6. Ini supaya kita baca ayat-ayat ini, kenapa? Untuk membantu kita waktu datang kepada Yesus, jangan dengan beban berat. Jangan mau engkau dihantui oleh syarat-syarat yang dibuat oleh orang-orang Farisi. Yesus saja menawarkan, maukah engkau sembuh? Tapi kadang-kadang orang-orang Farisi menawarkan, boleh caranya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dia ajarkan banyak teori, tapi dia tidak melakukannya. Siapa orang Farisi? Orang Farisi adalah mereka yang tahu Tuhan, tapi tidak mengamalkan ajaran Tuhan, tidak mempraktekkan ajaran Tuhan. Hal yang kita bisa lihat, misalnya orang-orang Farisi, kalau dalam kehidupan hari ini, saya kasih contoh, yang tahu tentang janji Tuhan, tapi tidak mempraktekkan. Dia hanya mau janji Tuhan supaya orang melakukan, tapi dia sendiri tidak mempraktekkan. Contoh misalnya, saya seorang hamba Tuhan, saya bicara hamba Tuhan. Saya ketika ada pergumulan, katakan saja yang paling umum dalam pelayanan itu kan dana, duit, uang. Saya tidak minta-minta kepada orang, kepada tamu-tamu yang saya layani, kepada siapapun yang datang atau yang saya kenal. Saya tidak minta-minta. Saya berharap, saya berdoa, saya memohon, saya meminta kepada Tuhan. Jadi ini saya mengamalkan kepada Tuhan yang saya layani, dan Tuhan yang berjanji akan menyiapkan sarana yang saya butuhkan untuk pekerjaannya. Demikian juga kalau ada orang-orang yang butuh bantuan, lewat hari Minggu saya sampaikan firman, datang kepada Yesus, termasuk kesembuhan. Tapi saya melihat hari ini, ya, oknum ya, kalau dia hamba Tuhan ada keperluan, tentu hamba Tuhan keperluannya pasti dilabel dengan istilah pelayanan atau visi atau pekerjaan Tuhan. Maka mereka tidak segan, tidak malu, tidak sungkan minta kepada jemaat. Nah, menurut saya, yang saya amalkan, saya praktikkan adalah, kalau apapun namanya pekerjaan Tuhan, kita yang disuruh Tuhan, kita minta sama Tuhan. Saya tidak boleh
minta kepada orang lain, kepada manusia, pekerjaan Tuhan. Masa Tuhan nggak bisa backup kita? Kenapa pekerjaan Tuhan harus kita minta kepada manusia, siapapun dia? Orang percayakah, jemaatkah, penguruskah? Saya tidak lakukan itu, dan menurut saya tidak oke. Jangan sampai keperluan hamba Tuhan, pendeta, mintanya kepada jemaat, dan waktu jemaat ada keperluan, pendeta suruh jemaat minta sama Tuhan. Jangan dibuat tidak adil. Harusnya kita kasih contoh. Katakan misalnya, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, kita akan melayani satu pekerjaan Tuhan, pembangunan, katakanlah misalnya sekolah atau panti atau sebuah wadah pelayanan, kantor untuk pelayanan umat. Saya akan meminta kepada Tuhan yang memberikan visi ini agar menyiapkan dananya. Kapan dananya siap, kita melangkah dan kita akan melihat pekerjaan Tuhan ini akan terjadi oleh berkat Tuhan. Amin. Mulai imani, mulai jalani. Jangan yang pertama-tama minta sumbangan, cari donatur, jalankan pundi-pundi. Bukan itu. Ini yang saya katakan, harus sesuai apa yang kita ucapkan, janji Tuhan. Kita lebih dahulu percaya. Jangan giliran kita sebagai hamba Tuhan, kita ada pergumulan, kita minta. Jemaat ada pergumulan, kita suruh dia berdoa. Jangan banyak alasan. Saudara mau dipakai oleh Tuhan jadi saksinya, jadi pesaksi. Kalau hari ini Bapak Ibu sakit, saya pernah sakit, dan saya pernah sakit, bahkan sakit sudah komplikasi. Hari ini saya bersaksi efektif karena kesaksian hidup saya yang lama Tuhan pakai untuk kemuliaannya. Jangan mengeluh, jangan komplain. Maka kalau sekarang kami datang melayani ke gereja-gereja perintisan, kami bisa membawa penguatan. Karena kami melewati fase-fase merintis, melayani, sukar sekali. Tidak ada yang support. Only faith, hanya iman. Dan benar-benar janji Tuhan itu nyata. Janji Tuhan itu terjadi bagi orang yang sungguh-sungguh percaya kepada janjinya sendiri itu. Jangan banyak alasan. Saya kan tidak bisa puasa. Jadi bagaimana saya bisa terima janji Tuhan, kesembuhan, atau seperti yang Pastor Andy ucapkan, dia itu begini-begini. Nggak usah pembanding, jangan banyak alasan. Seperti kita lihat ya, contoh tentang puasa gitu ya, biar bisa mematahkan setiap alasan-alasan yang kadang-kadang itu dibangun oleh setan di pikiranmu, sehingga engkau nggak bisa meraih janji Tuhan, menikmati firman Tuhan. Saya nggak bisa puasa. Baca
Yesaya 58 ayat yang ke-6. Ya, ini contoh. Ada tertulis, bukan engkau berpuasa seperti orang-orang yang tidak makan, tidak minum, tahan lapar, tahan haus. Bukan. Berpuasa yang ku kehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya. Jadi Tuhan mau ketaatanmu, bukan puasa seperti kita tidak makan, tidak minum. Tuhan mau ketaatanmu. Maukah engkau sembuh? Aku mau sembuh tanpa banyak alasan. Saya belum sunat, Ma. Saya nggak pintar puasa, Ma. Saya belum bisa jaga hati. Hatimu itu nggak pernah beres-beres dah tanpa Yesus. Saya belum baptis. Saya mesti kudus dulu. Saya mesti suci dulu, baru dilayakkan. Dengar. Selama saudara masih jadi manusia, saudara tidak mungkin bisa suci, kudus, betul-betul bersih tanpa Yesus. Jangan banyak alasan. Dokter mah udah vonis begini, begono. Hidup tidak lama lagi. Emangnya yang ciptakan saudara itu vonis atau dokter? Tuhan. Maka ketika saudara datang kepada Tuhan Yesus, saudara mesti percaya sungguh-sungguh. Wah, rasanya hari ini banyak jiwa tersembuhkan. Datang kepada Tuhan tanpa syarat, tanpa biaya, alias gratis. Jadi kita bisa belajar hari ini. Saya mau bicara banyak hal, tapi paling tidak poin-poin ini bisa masuk kepada saudara. Jadi orang percaya, jangan banyak alasan. Panjang ya, coba ketik rame-rame. Saya tidak boleh banyak alasan. Saya tidak boleh banyak alasan. Ini mi, itu mi. Belum ini, belum layak, belum taat, belum bersih hatiku, belum ini, belum siap, macam-macam. Ketik rame-rame. Saya tidak boleh banyak alasan. Banyak alasan, nggak boleh. Atau ada kadang-kadang pakai istilah tapi, saya mau, tapi, saya mau percaya Tuhan menyembuhkan, tapi, nggak usah tapi-tapian. Ikut Yesus itu gratis. Gratis bukan murahan. Yesus udah bayar lunas. Kamu, Anda dan saya tinggal datang kepada percaya. Percaya penuh. Ku percaya penuh. Jangan banyak alasan. Jangan banyak tapi-tapi.
Saya mau percaya Yesus menyembuhkan, tapi dokter bilang ini. Saya percaya anak-anak saya masa depannya luar biasa, tapi nilainya tidak support. Itu juga banyak alasan. Saya percaya rumah tanggaku dalam Yesus ada kasih, ada damai, ada kehidupan, firman, tapi nggak ada tuh tapi. Percaya is percaya, jangan banyakkan. Amin. Amin. 2 ayat lagi, lalu kita akan berdoa setelah ini. 1 Petrus pasal 1 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-22. Sekarang Pastor akan bacakan 2 ayat terakhir hari ini, terambil dari 1 Petrus 1 21 sampai 22. Mari kita percaya kepada Tuhan terlebih dahulu, barulah kita akan dimampukan Roh Kudus untuk mengamalkan ajaran-ajarannya. Jangan banyak alasan mau ikut Yesus tapi belum siap, belum suci, belum kudus, mau baptis. Wah, habis ini nanti akan banyak orang dibaptis ini. Sudah paham? Alasan-alasan yang dibuat itu seringkali adalah sebuah drama yang diciptakan di pikiran oleh iblis. Ini, itu. Mari saya mengajak saudara-saudara sekalian, buka hati, datang pada Yesus sungguh-sungguh. Nggak usah pakai atribut macam-macam. Saya tidak menentang orang dalam ibadah atribut-atribut kerajaan dan macam-macam. Tidak, saya tidak menentang, silahkan. Tapi saudara, yang Tuhan lihat hati. Hati yang pertama, kalau hatimu sudah engkau ekspresikan, engkau amalkan dengan misalnya ada bendera-bendera, ada misalnya aksesoris seperti hati, salib, mahkota, ya silahkan. Tapi yang pertama hati kita. Tuhan cari hatimu yang percaya, bukan aksesoris, bukan atribut, bukan persembahan. 1 Petrus 1 ayat 21 sampai 22. Firman Tuhan ada tertulis, oleh Dialah. Siapa itu? Oleh Yesus. Yesus yang mengantar kita kepada Bapa, yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Bapa. Jadi lewat Yesus, bukan lewat perbuatan-perbuatan kita, bukan karena kecakapan kita. Ada pujian kan, pujian lama berkata, bukan karena kecakapanmu, bukan karena kegantenganku, merasa cakap nih, merasa ganteng. No, bukan karena kekayaanmu, jangan merasa kaya biasa. Semua itu adalah berkat Tuhan, makanya pakai juga untuk pelayanan. Jangan dinikmati sendiri, nanti seperti laut mati, tidak mengalir kehidupan, sakit-sakitan. Mau saudara diberkat sakit-sakitan? Tidak mau. Saudara tentu mau diberkati dan hidup dan sehat dan jadi berkat. Itu amalkan firman Tuhan lewat Yesus.
maka saudara, pengharapan kita akan sampai kepada Bapa di surga lewat Yesus. Ayat 22. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan. Nah, ini dia. Ketaatan. Ketik rame-rame. Ketaatan. Ketaatan. Ketik nama masing-masing. Seperti misalnya Andi taat. Taat itu, saudara-saudara, mau dibalik-balik tetap aja taat. Taat dibaca dari belakang tetap taat. Mau dibaca dari atas ke bawah tetap taat. Mau dibaca dari bawah ke atas tetap taat. Taat adalah taat. Jangan banyak alasan. Amin. Oke, kita lanjut. Oleh ketaatan kepada kebenaran. Siapa itu kebenaran? Tuhan Yesus. Barulah waktu kita datang kepada Tuhan, Tuhan tanya, mau kesembuh? Mau Tuhan. Jangan banyak alasan. Saya sampai panjang mutar, kasih ilustrasi supaya saudara mau datang sama Tuhan sungguh-sungguh taat kepada Sang kebenaran, sehingga apa yang Alkitab tuliskan dan ajarkan, sehingga Andi, saudara masing-masing, dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Barulah setelah kita taat, kita mampu mengamalkan. Apa itu mengamalkan? Melakukan, menjalankan, menghidupin. Jangan dibalik-balik. Aku harus puasa dulu, harus sunat dulu, harus taat dulu sebelum aku misalnya contoh datang pada Yesus. Jangan dibalik-balik. Saudara tidak akan pernah bisa taat, menang dari dosa tanpa Yesus. Siapapun saudara hari ini sakit, berdosa, hina, dina, terpuruk, terpojok dalam kegelapan, datang masal rame-rame sama Yesus. Yesus. Oh Yesus. Oh Jesus, Dia yang akan membuat engkau sempurna. Dia terima engkau apapun keadaanmu hari ini. Datang sama Yesus. Oh Yesus, engkau yang terikat oleh kehidupan seks yang tidak normal, yang sedang marak ini menular, namanya kehidupan LGBT, dan engkau menyesal, engkau tahu engkau salah, tapi engkau tidak tahu gimana jalan keluarnya. Datang sama Yesus. Saudara juga bisa datang kepada hamba-hamba Tuhan di gereja terdekat di mana engkau tinggal. Mereka yang diurapi Tuhan siap melayani Bapak Ibu sekalian, karena mereka adalah hamba-hamba Yesus yang diurapi Tuhan. Datang sama Yesus, baru kita dimampukan oleh Roh Kudus-Nya mengamalkan kasih-Nya, firman-Nya dengan tulus, ikhtiar, ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Maka kita bisa mengasihi Tuhan karena Tuhan Yesus. Kita mampu mengasihi sesama kita karena Tuhan Yesus hidup dalam hidup kita. Dan kita bahkan mampu mengasihi musuh-musuh kita
karena Tuhan Yesus. Saya harus katakan ini, banyak orang sakit karena ada kebencian di hatinya. Banyak orang hidupnya beban berat karena ada luka yang tidak sembuh-sembuh, luka hati. Maka dia mengalami meriang sepanjang hidupnya, demam silih berganti, susah tidur, gelisah, cemas, ada luka di dalam hatinya. Dan saat ini saya tawarkan sebagai hamba Tuhan, firman Tuhan Yesus, maukah engkau sembuh? Kalau saudara sungguh-sungguh mau, datanglah kepada Tuhan Yesus. Pejamkan matamu, bukalah hatimu, ucapkan kesungguhanmu saat ini juga. Ucapkan kata-kata permohonanmu. Biarlah kata-kata permohonanmu saat ini menjadi doa dan harapan yang didengarkan oleh Tuhan Yesus. Jangan malu, jangan takut, jangan minder. Tuhan adalah Bapa yang baik. Dia tahu hidupku, dia tahu hidupmu, dia kenal jalan-jalan setiap kita. Kasih setianya lebih dari hidup. Masing-masing berdoa. Masing-masing berdoa. Firman-Nya sudah kita dengarkan. Firman-Nya sudah tersampaikan. Kalau di antara Bapak Ibu ada yang sakit, mintalah kesembuhan. Kalau ada yang masih bimbang, ragu tentang kemana hidupnya setelah meninggal dunia ini, datanglah kepada satu-satunya juru selamat yang menyelamatkan jiwamu dari api neraka dan membawa rohmu pulang ke surga, rumah Bapa yang kekal. Bagi saudara-saudara, orang-orang yang sering dalam hidupnya hari-hari ini banyak alasan, banyak istilah mau ikut Tuhan, tapi engkau merasa tidak layak, mesti ini, mesti itu. Hari ini bertobat. Ikut Yesus itu cuma-cuma, gratis, tapi tidak murahan. Berdoa. Berdoa. Dia adalah Tuhan, Raja segala bangsa, yang Maha Kuasa, layak disembah. Berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih setiap doa-doa kami. Tuhan dengarkan. Setiap jiwa yang saat ini berdoa, oh belas kasih-Mu jamah kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus buat lawatan. Layaklah setiap orang sujud datang menyembah-Mu, sebab Kau Tuhan yang layak.
satu-satunya juru selamat. Layak disembah, layaklah setiap orang datang kepada Yesus. Sebab Dia yang berkata, maukah engkau sembuh? Maukah engkau selamat? Angkat tangan dan berkata, aku mau Tuhan. Terberkati banget kan? Saat kita berdoa, ada jamahannya, ada kasihnya mengalir. Dan saya berdoa, aliran kasih surgawi membawa damai sejahtera, sukacita dan kesembuhan bagi mereka yang berkata, aku mau sembuh. Terjadilah dalam nama Yesus. Hore! Saya terima kesembuhan. Saya terima kesembuhan. Saya terima kesembuhan. Saya terima kesembuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Syukur sama Tuhan. Ada sukacita, ada kesembuhan mengalir saat ini. Dan saya sudah terima. Saya pun terima. Saudara juga terima. Terima. Dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian. Sekarang Pastor mau minum. Saudara juga silakan minum. Sebelum kita minum, Bapak Ibu boleh saudara pegang air minum. Mari kita mohonkan berkat, ya. Dan saya mau dorong saudara, biasakan saudara-saudara setelah hari ini, setelah tahu kebenaran firman Tuhan, saudara mau makan, mau minum, berdoa. Doanya doa ucap syukur kepada Tuhan. Misalnya doa makan pagi kah, makan siang kah, makan malam kah, makan subuh kah, doanya ucap syukur sama Tuhan. Tuhan terima kasih atas berkat makanan minuman ini. Kami akan menikmati berkat ini dalam nama Tuhan Yesus. Nggak usah panjang-panjang, singkat aja mengucap syukur. Nggak usah lagi doa perintah-perintah Tuhan. Tuhan berkati janda, berkati fakir miskin, berkati makanan ini. Nggak usah lagi. Kau sudah diberkati. Kadang-kadang kita suka bertele-tele. Doa makannya sampai panjang-panjang. Nanti nasi dari panas sampai jadi dingin. Sudah itu bukannya mengucap syukur. Doa harusnya mengucap syukur. Malah perintah-perintah Tuhan lagi. Saya tidak mengajarkan itu. Dan saya memberi contoh ini. Kalau doa sama Tuhan, doa makan, Tuhan Yesus terima kasih buat berkat makanan minuman ini. Saya mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Makan sudah. Jangan lagi yang panjang-panjang ya. Berkati pemerintah, berkati petinggi, berkati RT, berkati ini, berkati orang miskin, berkati peminta-minta. Kepanjangan. Itu doa perintah-perintah Tuhan. Kau yang sudah makan, sudah terima berkat Tuhan, jadi berkat kau untuk orang-orang tidak mampu. Amin.
Amin. Minuman ini diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Orang sakit yang minum, ada berkat kesembuhan mengalir. Ada otoritas waktu orang benar berdoa dalam nama Yesus. Amin. Saya mau minum, saudara bisa minum, pasti jadi berkat buat tubuh dan kesehatan kita. Amin. Segar bingit, puji Tuhan. Dibantu apa? Dibantu saja tap-tap layarnya. Di tap-tap layarnya. Kalau di YouTube bisa tap-tap layar ini. Terus itu hati-hati dari mana YouTube itu? Oh, ada hati-hati ya. Ada hati. Kalau di Facebook bisa tap-tap layar kan? Enggak. Oh. Terus itu muncul, oh itu, oh enggak bisa ya. Terus kalau mau like nggak bisa ya di. Kalau di TikTok dibantu tap-tap layarnya ya. 1 juta tap layar banyaknya. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, saya dipesan banyak orang kalau bisa jam 7 kita tutup dulu doa berkat karena banyak orang yang akan kerja, baru nanti saya lanjut kesaksian-kesaksian, saudara-saudara kesaksian saya akan bacakan setelah doa berkat. Marilah Bapak Ibu terkasih, saya ajak kita angkat tangan, ya, kita akan doakan, mohon doa berkat. Saudara yang minta doa minyak, minta di gembalamu sendiri, ya, karena pastor memang lebih banyak berdoa untuk air, ya. Jangan paksakan semua harus saya. Bagi-bagi tugas, ya. Kalau saudara minta pelayanan kunjungan atau konseling, minta di gembalamu sendiri. Saya hanya fokus mendoakan untuk kesembuhan, kesehatan, dan juga untuk healing water dan keselamatan jiwa saudara. Kalau saudara mau dikunjungi, dikonseling, mau didengar lebih panjang, minta pelayan di gereja masing-masing, ya, karena waktu saya terbatas sekali. Saya melayani orang banyak, jadi harap bisa bagi-bagi tugas, ya. Puji Tuhan. Bapak Ibu terkasih, angkatlah 2 tangan saudara-saudara. Bapa, mohon berkat daripadamu. Amin. Bapak Ibu terkasih, masuklah engkau sekalian di hari yang baru ini dan terimalah berkat kesehatan, keselamatan, kesembuhan, kelimpahan, damai, proteksi Tuhan atas hidup dan keluarga, rumah tangga kita, pekerjaan dan pelayanan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima berkat ini. Tuhan, terima kasih. Kami materikan semua pelayanan sepanjang hari ini dan doa berkat ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Apapun itu, saudara hari ini sudah terima berkat rohani. Amin. Saya mau tanya,
Siapa yang terberkati? Saya. Puji Tuhan yang terberkati. Selamat masuk hari yang baru. Tuhan Yesus selalu di hati kita. Sola fide, ada apa-apa hidup ini, imani, hidup dengan iman. Karena Tuhan Immanuel, Tuhan sayang kita semuanya, dan sertai sampai selama-lamanya. Bless you all, shalom. Dadah semuanya. Yeay. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah.